มึงเป็นใครเป็นผีใช่ไหมไปเลยพวกมึงไม่เกี่ยวกับกูเป็นคนแอฟริกาแล้วคนตามสวนด้วยไปใกล้ๆส้นตีนกูกวนจิตกวนใจแล้วมีปัจจุบันกูด้วยกูบอกมึงแล้วใช่ไหมมาป้อมเปี้ยนแถวนี้อีกฮะว่าแอฟริกาไม่มีผีอยากตายรอบสองไหมอย่าให้กูเห็นหน้าอีกนะเฮียเนี่ยเดี๋ยวจะเจ็บแม่งมูหูนี่ดำนี่ทุกทีเลยเฮียเอามาเอาไปทิ้งเลยเด็ดตกมาชนกับพ่อเจ้าว่ากับป้าพันจะไปด้วยอย่างเล็กอย่างจบลองดูแล้วกัน Halo guys, sawadikap, kopun kap. Apa kabar kalian? Gimana? Udah ngerit apa belum? Kalau udah ya, alhamdulillah. Kali ini saya akan bahas film dari Thailand lagi yang berjudul Grandmother. Bagaimana kalau ceritanya? Yuk langsung saja, tapi intro dulu. Diceritakan pada malam hari, ada nenek-nenek yang lagi gabut. Dan tiba-tiba ada yang menariknya dari belakang. Di pagi harinya, nenek yang tak sadarkan diri terbaring di kasurnya dengan menggunakan bantuan ventilator untuk bernafas. Pembantunya yang bernama Mao mengabari semua anak-anaknya kalau sang nenek sedang koma. Anaknya yang seorang biksu pun datang. Nimon ครับท่าน นมัสการหลวงพี่ผมมาสบายดี เจริญพรสบายดีนะสำรี แต่ข้างบนน่ะรอดแร่ต้องถ่ายต้องวันนี้แหละ ผมว่าจองศาลาเลยดีกว่าครับ โยมเหมา ครับ โยมแม่เป็นไงบ้าง คงไม่รอดหรอกครับ อาการไม่ดีขึ้นเลยเหรอ Dan ketika ia masuk ke kamar, anak-anak lainnya sudah berkumpul di kamar sang nenek. Di sana dokter memberitahukan kalau sudah tidak ada harapan lagi. Sang nenek tetap bertahan karena bantuan ventilator saja. Dan menanyakan keputusan para anak-anaknya apakah ventilatornya dicabut agar sang nenek bisa pergi dengan tenang atau tetap mempertahankan neneknya hidup dengan ventilator itu. ขอตัวนะครับ เราถอดออกมันก็เท่ากับเราฆ่าอาม่านะเฮีย Yang akhirnya semua anak-anaknya setuju untuk mencabut ventilator dan mengikhlaskan si nenek pergi dengan tenang. ไม่รอตีน้อยก่อนเหรอ เราจะถอดเครื่องช่วยหายใจอาม่า Sementara cucu si nenek yang bernama Angpao atau Amplop pergi bermain ke suatu gudang dan membuka sebuah guci kecil yang disegel kertas mantra. อากงมาไงไม่ใช่ผู้หญิงคนน่ะ สวยจังเลย จับเจ๊ได้แล้ว เจ๊ Kemudian, Tenoy, anak bontot sang nenek, bersama pacarnya Yok yang datang terlambat memarahi kakak-kakaknya karena tidak menunggunya dulu untuk mencabut ventilator yang menyebabkan ibunya meninggal. แล้วว่าจะรู้ได้ยังไงว่าลือจะมาเมื่อไหร่ ทำไมไม่รอก่อน Tenoy memarahi kakaknya karena menurutnya kakaknya itu ingin ibunya cepat mati untuk mendapatkan warisannya. สมบัติได้ตกของเฮีย มีใครเขาจะอยากให้แม่ตัวเองตายบ้างวะ ไอ้เก๋
ก็ปากมึงอย่างนี้นี่ไงล่ะ กูรู้นะ ที่นี่มีคนอยากให้มาตายทั้งนั้นน่ะ พี่น้องคนหนึ่งเขาถึงไม่เอามึง กูพูดความจริงทำไมอ่า Lalu, pembantu senior di keluarga itu yang bernama Mao membacakan surat wasiat nenek yang sudah dibuatnya 2 bulan lalu. Di surat wasiat itu tertulis sebagai permintaan terakhirnya. Si nenek ingin beberapa hal dilakukan di malam pertama kematiannya. Yang pertama, si nenek ingin dijaga oleh 1 orang saja, yaitu Yok. Sementara anak-anak lainnya beristirahat di kamar yang dulu mereka tempati suatu masjid kecil. Dan pada saat tengah malam, si nenek ingin disediakan makanan favoritnya. Kemudian jika semua permintaan si nenek dipenuhi, maka surat wasiat kedua boleh dibuka. Ini kang ba lewat. Di malam harinya saat di kamar, salah satu anaknya, sang nenek sedang galau karena harga sahamnya turun. ล่วงหมดเลยให้มันได้อย่างนี้สิวะ Sementara Tong, anak wanitanya, merasakan seperti neneknya itu masih ada dan mengawasinya. Dan tiba-tiba sang nenek muncul dengan kursi rodanya. Aku ya kayak Anaknya yang seorang biksu pun juga dihampiri oleh sang nenek. Dan juga anak perempuannya yang sedang tidur didatangi oleh sang nenek. Mami ini Mamiแล้วขอโทษมาด้วยMamiเก่ง Papa,ผีอาม่า ใช่จ้ะ ไม่มีหรอกผีเผยที่ไหน ไร้สาระ พี่มิกกี้จ้ะ นี่น้ำอะไรลูก จ้าจ้า สาจ้าด้วย Sementara Tenoy, anak bontotnya sang nenek, tidak merasa ketakutan didatangi oleh ibunya. Tenoy. อาม่า Tengah malam pun tiba, waktu di mana permintaan si nenek untuk disediakan makanan favoritnya. Semua anak-anak merasa ketakutan di meja itu. อ่ะ เริ่มพิธีกันได้อ่ะมาดิ Dan tiba-tiba kepala si nenek jatuh menggigit paha ayam sisa kunjungan hajatan.ค่อยๆ Setelah ditegakkan, kepala si nenek lagi-lagi terjatuh memakan mie kuning kunjungan. Dan tiba-tiba lampu di ruangan itu mati seketika. Lalu muncul hantu wanita berbaju merah. Yang ternyata hantu itu adalah salah satu istri sang kakek yang pernah mencoba meracuni sang nenek. นานแล้ว ชาค่ะอาซอ โอ้มีสิอีกแล้ว ยาพิษเนี่ย
yang kemudian dikurung di ruangan dan mati karena gantung diri. Hantu itu muncul untuk membalaskan dendamnya, membunuh keluarganya sang nenek. Lu kok hilang? Mao yang merasa ketakutan mendatangi kamar tukang kebun di rumah itu yang bernama Mas Black dan meminjam jimat kepada Mas Black. อ้าว เฮ้ยเดี๋ยวตามไปหมดนะ Sementara anak perempuan sang nenek mencoba bersembunyi di sebuah toilet. เหม็นอะไรวะ ขี้ ใช่ครับขี้ครับ เอากันดิคุณ จะหนีผีหรือหนีขี้เนี่ย กลัวจมขี้แตกได้เหรออื้อหือตรงเนี้ยหนีขี้ก่อนเถอะ Mas Black yang bersiap-siap ingin tidur didatangi oleh hantu wanita baju merah. อุ้ย อะไร Yang kemudian Mas Black marah kepada hantu wanita itu karena sudah mengganggu waktunya untuk tidur. มึงเป็นใคร เป็นผีใช่ไหม ไปเลย พวกมึงไม่เกี่ยวกับกู กูเป็นคนแอฟริกาแล้วคนตามสวนด้วย ไปใกล้ๆส้นตีนกูควรจิตควรใจ แล้วมีปัจจุบันกูด้วย Satu persatu seluruh keluarga sang nenek didatangi oleh hantu wanita itu. Anak lelakinya yang sedang berjalan di tangga, angpau yang sedang BAB di toilet, yang kemudian hantu wanita itu mencoba untuk menakut-nakuti Mas Black lagi. กูบอกมึงแล้วใช่ไหมมาป้วนเปี้ยนแถวนี้อีก ฮะ ว่าแอฟริกาไม่มีผี อยากตายรอบสองไหม อย่าให้กูเห็นหน้าอีกนะเฮียเนี่ยเดี๋ยวจะเจ็บแม่งเลยมูคนนี้ดำนี่ทุกทีเลยอะเฮียเอามาอยู่ข้างไหนวะ Sebagian keluarga berkumpul dan anak sang nenek yang seorang biksu itu menyarankan untuk menahan nafas agar tidak terlihat oleh hantu itu. ไว้ให้ทุกคนเนี่ยกั้นหายใจ หลวงพี่เอาไงดี แล้วผีจะมองไม่เห็นพวกเรา Salah seorang cucu nenek kabur bersama ayahnya ke sebuah ruang makan. Karena menurutnya tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Yang kemudian ia bersama ayahnya bersembunyi di kolong meja. Tetapi hantu wanita itu mengetahui dan menusuk-nusuk dari atas meja. Antara ที่สุดก็ที่นี่แหละไอ้เวน Anak perempuan si nenek mencoba kabur menggunakan mobil. เสียบอยู่นี่ไง เดี๋ยวรอก่อนสิเฮ้ยเดินไปSementara Angpau bersama Tong lari ke kamar sang nenek dan bersembunyi di kolong tempat tidur.
Hantu tersebut berusaha untuk melukai sang nenek, tetapi Yok mengeluarkan suara untuk mengalihkan perhatiannya. Yang pada akhirnya pembantu senior yaitu Mao sudah mengetahui kalau guci tempat hantu itu yang tersegel sudah terbuka dan menyuruh Mas Black untuk memasukkan hantu tersebut ke dalam guci. Kemudian anak nenek yang seorang biksu itu membacakan mantra yang akhirnya hantu tersebut kembali masuk ke dalam guci. Tetapi Mas Black membukanya kembali dan hantu itu langsung mendatangi Tenoy. Sang biksu pun kembali membacakan mantranya yang akhirnya hantu tersebut kembali lagi ke dalam guci. Keesokan harinya, seluruh keluarga berkumpul dan surat wasiat kedua pun dibacakan. Yang isinya, sang nenek ingin dibawa ke makam suaminya dengan keadaan orang normal dan tidak menggunakan peti mati. Setelah itu, barulah akan dibacakan surat wasiat yang ketiga. พินัยกรรมฉบับที่ 2 ทำความเคารพอากงเป็นครั้งสุดท้าย Tenoy bersama kakaknya yang seorang biksu itu pun langsung membawa sang nenek pergi ke makam suaminya. Sesampainya di makam, sewaktu berdoa, tiba-tiba ada dua orang berandalan. Yang secara tidak sengaja menembak sang biksu dan kemudian menculik sang nenek. Sang biksu pun langsung dilarikan ke sebuah rumah sehat. Tetapi di perjalanan, mereka terkena razia. สวัสดีครับจ่าไปไหนกันมาครับเนี่ยอ๋อเหรอฮะเรามากันหลายคนเลยนะครับอันนี้โหลอะไรครับเนี่ยขออนุญาตนะฮะต้องเปิดนะครับเพราะว่าสายรายงานมาว่าขนยาเสพติดกันเยอะต้องเปิดไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเฮ้ฮะโอ๊ยพ่อตรงไหนจะตัวเดียวครับโอเคงั้นเถอะเฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยหายไปไหนแล้วแป๊บเดียวเมื่อกี้ยังยืนอยู่นี่หายไปแล้วเชิญครับเชิญไป Sesampainya di rumah sehat, Tenoy merasa bersalah karena ibunya diculik dan kakaknya yang seorang bisu pun sekarat karena tertembak. Sesampainya di rumah, Tenoy dimarahi kakaknya karena tidak bisa menjaga ibunya yang diculik oleh para berandalan. Para berandalan itu meminta tebusan uang 10 juta baht, yang mana kalau dirupiahkan senilai 4,5 miliar. Jika tidak membayar, maka si nenek akan dimutilasi. Para anak-anak dari sang nenek pun bilang kalau tidak mempunyai uang sebanyak itu, dan meminta Mao untuk membuka surat wasiat yang ketiga. Tetapi Mao berkata kalau surat wasiat yang ketiga tidak bisa dibuka kalau jasad sang nenek tidak ada. Lalu salah satu anaknya sang nenek bersama kedua anaknya memilih pulang saja karena tidak mempunyai uang untuk menebus jasad sang nenek.
Keesokan paginya, kakaknya Tenoy kembali ke rumah dan membawakan 7 juta baht untuk menebus ibunya yang diculik. Melihat hal itu semua, keluarganya pun ikut patungan untuk menebus jasad ibu mereka. Tetapi uang tebusannya masih kurang 1 juta baht, yang akhirnya Tenoy pergi ke sebuah tempat bersama pacarnya. Di sana, Tenoy mencoba meminjam uang kepada seorang bos yang baru dikenalkan oleh temannya. Bos itu memberikan syarat untuk menang berkelahi dulu dengannya. Tapi, baru 1 pukulan, bos itu langsung tergeletak. Yang akhirnya Tenoy mendapatkan uang pinjaman 1 juta tersebut. Dan jika tidak bisa membayarnya dalam jangka waktu 3 bulan, pacarnya akan diambil untuk membayar hutangnya tersebut. Sementara di rumah, 2 orang penculik nenek datang bersama Mao, pembantu senior di rumah itu. Tenoy yang datang terlambat langsung ingin menghajar Mao. Tetapi Mao mengancam Tenoy jika ia akan memutilasi ibunya, yang kemudian Tenoy meminta maaf dan menyuruh para penculik itu agar lebih baik membunuhnya saja. Tangan si nenek pun tiba-tiba bergerak. Dan ternyata si nenek masih hidup. Semua anak-anaknya pun terkejut. Rupanya sang nenek sudah merencanakan itu semua. วันเกิดอาม่าจัดการเลย อาเหมาโอเค Semua itu dilakukan agar anak-anaknya berkumpul dan menyayangi satu sama lain. พวกลืมมันไม่เคยรักกัน ทั้งที่มัวแต่ทะเลาะกัน เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน แต่ตอนนี้ Dan pada akhirnya surat wasiat ketiga dibacakan. Semua anak-anaknya mendapatkan masing-masing 50 juta baht, tanah dan saham milik si nenek. Tenoy dan Yok pun akhirnya dinikahkan. Kemudian pada saat foto bersama, sang nenek pun memejamkan mata, tanda tutup usia. Dan cerita pun tamat. Gimana nih guys cerita kali ini? Nggak seru-seru banget kan? Kalau kalian ingin lihat alur cerita yang nggak seru lainnya, bisa kalian cek di channel ini. See you next time. Jangan lupa minum air putih. Jangan lupa untuk mundur, mergo sainganmu berat masih ya. Dan jangan lupa untuk subscribe. Bye bye.